Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV 9, alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali di program Hujjah Aswaja. Suatu program yang kita harapkan mencerahkan ilmu agama Islam. Karena program Hujjah Aswaja adalah suatu program yang membahas tentang amaliyah dan ubudiyah kita, ditinjau dari dalil dan pendapat para ulama yang akurat. Dan perlu kita ketahui pemirsa TV 9 bahwasanya program Hujjah Aswaja terselenggara bekerjasama antara Aswaja Center Pondok Jawa Timur dan TV 9 Santun Menyejukkan, serta didukung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Pemirsa, seperti biasanya 1 jam ke depan bersama saya Badrul Munir, saya akan mengantarkan satu tema kita bahas di sore hari ini, yaitu tentang momentum belajar uzlah di era pandemi ini. Dan alhamdulillah sudah hadir Ustadz yang membahas tentang tema ini, dan tentunya Ustadz ini adalah dari tim narasumber Aswaja Center Pondok Jawa Timur. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Qadir Makhrus MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sami-sami alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa juga Ustadz ya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya Ustadz, kita masih dalam ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan bangsa Indonesia saja tapi berbagai negara Ustadz ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sebuah mungkin wabah COVID-19 ini yang berbentuk tidak kasat mata, kecil sekali tapi memperandakan berbagai kehidupan bangsa ini dan negara-negara yang lain. Ya, bagaimana Ustadz menanggapi pandemi COVID-19 ini yang terjadi di berbagai negara dalam kacamata tasawuf, Ustadz? Ya, tentu ini adalah bagian dari musibah. Dan man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Orang yang oleh Allah dikehendaki baik, oleh Allah akan diberi musibah dia. Tentu manfaatnya untuk menghapus dosa-dosa kita di dunia. Karena Allah tidak akan menyiksa hambanya 2 kali. Ketika Allah memberikan musibah sebagai teguran di dunia, maka itu akan sebagai kafarah terhadap dosa-dosa kita, dan kelak di akhirat, alhamdulillah, mudah-mudahan kita terbebas dari dosa yang kita amalkan yang kita lakukan di dunia ini. Begitu Ustaz ya. Ya Ustaz, kadangkala orang itu memandang sebuah apa yang terjadi. Kalau tadi Ustaz mengatakan musibah, ada yang mengatakan azab. Sebenarnya kita yang pertama kali kita dulukan itu kita husnudzon dulu, yaitu tentang musibah ini. Ini adalah merupakan sebuah musibah, sehingga tidak terjadi seperti hal-hal yang terjadi di korban-korban wabah COVID-19, di mana malah jenazahnya itu diterima. Bagaimana Ustaz ya? Masya Allah, ini yang pernah mungkin kita sampaikan pada pertemuan sebelum Ramadan berkaitan dengan ini. Tentu jadi musibah yang terjadi itu ada kalanya bala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah bersabda, inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala. Inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala. Besarnya balasan Allah itu tentu disertai dengan besarnya ujian Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi yang ulul azmi termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru balaknya luar biasa ujiannya. Ini kecil ya. Ini apa ini? Mungkin Ustaz masih belum ya, semoga dulu, semoga tidak ya. Semoga. Dan alhamdulillah saya juga pernah, tapi nggak tahu itu COVID-19 atau tidak. Oh gitu saja. Jadi musibah itu ada yang berupa bala, ada yang musibah itu azab dari Allah Subhanahu wa taala.
kita tentu seperti yang disampaikan oleh Ustaz Badrul Munir, kita husnudzan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala buat kita, sebagai teguran dari Allah buat kita agar kita menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Sehingga kita juga menerima keadaan ini, Ustaz, ya, itu. Ya, tentu memang harus menerima. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Orang yang ridha dengan apa yang Allah berikan, termasuk musibah ini, falahu ridha, dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sukhtu. Kalau dia tidak ridha, malah marah, murka dengan musibah ini, falahu sukhtu, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rugi, Ustaz, ya. Karena sudah terjadi, ya udahlah, kita terima aja dengan hati yang tulus, dengan hati yang ridho, agar Allah meridhai hidup kita di dunia sampai di akhirat nanti, insyaallah taala. Ini kita break sebentar, nanti setelah break kita akan bahas tentang uzlahnya, Ustaz. Baik, insyaallah taala. Ya, pemirsa, menarik sekali apa yang kita bahas di sini. Apa itu uzlah dan momentum belajar uzlah di era pandemi ini, bagaimana caranya? Kita akan Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Hujjah Aswaja yang didukung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Ya, Ustaz, karena kita membahas tentang momentum belajar uzlah di era pandemi, ya kata uzlah dulu yang kita kupas, Ustaz, ya. Karena masyarakat ini tidak mengetahui apa uzlah itu, apakah itu apa lemper, apa itu nggak tahu, Ustaz, uzlah itu, ya. Ya. Jadi ini tema diangkat karena memiliki konotasi yang dekat dengan istilah isolasi. Oh gitu. Iya. Jadi banyak di antara masyarakat kita yang setelah terpapar COVID-19 itu lalu diisolasi di rumah sakit, terus juga ada yang isolasi mandiri. Apa sebetulnya uzlah itu? Uzlah itu menjauh dari orang, menjauh dari khalayak, menjauh dari masyarakat, menjauh dari pergaulan sosial. Secara hakiki uzlah itu i'tizalu al-khisal az-zamimah. Jadi pada prinsipnya uzlah itu bukan sekedar menjauh dari orang, adalah i'tizalu al-khisal al-madhmumah atau az-zamimah, menjauhi sifat-sifat yang tercela yang dimungkinkan akibat pergaulan sosial. Mungkin ketika kita bergaul dengan masyarakat lalu muncul ada rasa suudzon kepada orang, ada rasa iri pada orang, ada rasa dengki pada orang ketika rezeki kita lebih ketika kita lebih berpunya, lalu ada rasa sombong di hadapan orang, mungkin ada rasa merendahkan orang lain. Ini kan al-khisal az-zamimah yang harus kita hindari, dan ini terjadi akibat terjadinya pergaulan sosial. Sebetulnya bukan uzlah dari orang yang menjadi inti daripada uzlah ini. Ya, ini. Intinya adalah i'tizal al-khisal az-zamimah atau al-madhmumah. Gimana kita menghindari, menjauhi sifat-sifat yang tercela yang diakibatkan oleh terjadinya pergaulan sosial itu. Bukan berarti kita itu mengurangi atau menghilangkan sebuah pergaulan dengan sosial, Ustaz, ya. Kalau karena bisa kan ada yang mengatakan, wah udah nggak usah kumpul marah dosa, Ustaz, gimana, Ustaz, itu? Ya itu, wes nggak usah ngumpul-ngumpul naik gara itu dosa. Ya itu gimana? Jadi apakah seperti itu istilah itu? Kalau memang pergaulan, perkumpulan itu akan meniscayakan terjadinya hal-hal yang tidak kita harapkan, al-khisal az-zamimah, itu benar. Makanya ketika ditanyakan manil arif, siapa orang yang ma'rifat dengan Allah itu? Siapa orang yang ma'rifat dengan Allah itu? Lalu mereka menjawab, tentu as-sufiyah itu menjawab, al-arif huwa al-kain al-bain. Siapa orang yang ma'rifat dengan Allah itu? Mereka adalah al-kain, yakni al-kainu ma'al khalaq, adalah orang yang ada bersama masyarakat. Artinya secara sosiologis dia bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat.
ada di tengah masyarakat, tapi al-ba'in anhum bisirri. Tetapi sirnya al-ba'in anhum, jauh dari masyarakat. Hatinya tidak memikirkan rezekinya orang. Hatinya jauh dari kata hasud. Hatinya tidak ada rasa dengki pada orang. Tidak ada suudzon kepada orang. Tidak ada buruk sangka kepada orang. Tidak ada rasa tamak dengan orang, mengharapkan rezekinya orang. Tidak ada rasa-rasa yang menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang ideal kalau kita memungkinkan al-kain wal bain ada di tengah masyarakat secara fisik, tapi secara hati dia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti uzlah secara hati, Ustaz ya. Itu kalau bisa. Masya Allah, itu kalau bisa. Makanya di awal kita mau beruzlah itu ya tentu kita uzlah dari masyarakat secara keseluruhan, kita hindari banyak berkomunikasi dengan orang, sekiranya itu memang melahirkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, itu. Memang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari Al-Qur'an dulu, duribat alaihimudz zillah aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Artinya adalah bahwa hidup kita ini perlu ada hablum minallah, juga perlu ada hablum minan nas. Dua ikatan ini ya perlu kita bangun secara sinergi. Artinya kita saleh secara transendental kepada Allah, kita juga saleh kepada sesama manusia dengan membangun kepedulian, kepekaan dan pergaulan sosial antar sesama. Namun demikian, jika hablum minan nas ini sekiranya mengganggu pada hablum minallah kita, jika pergaulan sosial ini lalu mengganggu hablum minallah kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini uzlah baru perlu kita pertimbangkan untuk dilakukan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hadis ini hadisnya sahabat Abdullah Ibnu Umar, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang yang beriman alladhi yukhalitun nas, dia bergaul dengan masyarakat. Dia bisa memberikan manfaat pada orang. Dia bisa berbagi dengan orang, membangun kepedulian, membangun pergaulan sosial dengan orang. Wa yasbiru ala adahum. Dia juga tabah dengan mungkin gangguan mereka. Khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Tentu itu lebih baik daripada orang yang tidak mau bersosialisasi. Dia tidak sabar dengan gangguan orang, lalu dia menyendiri karena dia tidak bisa menahan gangguan orang. Tentu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan bahwa bagaimana urgensi kita bersosialisasi dengan masyarakat. Begitu. Jadi sini Ustaz, berarti tidak harus artinya itu uzlah ini kita harus memilah-milah Ustaz ya. Memilah-milah artinya pergaulan dengan sosial itu kan berbeda-beda Ustaz ya. Tidak semua pergaulan sosial itu mengandung sebuah hal maksiat gitu. Ya mungkin kalau ada hal gunanya kita bersosial, kalau tidak ada ya tidak bersosial, seperti itu Ustaz ya. Makanya dalam kajian tafsir hadis ini memang ada orang yang lebih baik itu uzlah. Ada orang yang memang lebih baik mukhalatah. Ya, kita akan membahas tentang uzlah pada masa pandemi ini Ustaz ya. Bagaimana? Apakah ini juga cara-cara untuk meningkatkan imun Ustaz itu ya? Kita akan membahas ini Ustaz ya. Tetapi nanti di segmen ketiga sebelum saya break, saya berikan waktu pertanyaan dari pemirsa di 031 566 0109. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Hujah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Di segmen ketiga ini saya persilakan pemirsa untuk interaktif dengan kami di 031 566 0109. Sekali lagi 031 566 0109. Silakan tanyakan tentang momentum belajar uzlah era pandemi atau
belajar mengasingkan diri ya dari sosial untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di era pandemi ini. Ya Ustaz, kita membahas tentang ini sangat berarti sekali dalam masa-masa ini Ustaz ya, karena pasti sekarang ini pemerintah menggalakkan suatu program stay at home, berdiam diri di rumah. Keluar rumah itu ya kalau ada keperluan saja. Kalau ada keperluan itu tidak dianjurkan untuk keluar rumah. Karena apa? Karena ada wabah COVID-19 ini. Sehingga kita itu perlu lebih banyak di rumah. Kemudian apalagi yang sudah terkena COVID-19, kemudian ada yang uzlah atau isolasi diri di rumah sakit, ada isolasi diri di rumah. Ya mungkin etika uzlah ini perlu Ustaz ya. Dan bagaimana etika uzlah atau isolasi diri agar bisa meningkatkan imun dan iman kita kepada Allah Ustaz ya. Insyaallah la haula wala quwata illa billah. Jadi yang pertama perlu saya sampaikan pesan moral dari Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Man arada ay yaslam lahu dinuhu wa yastarih badanuhu wa qalbuhu wa yastarih badanuhu wa qalbuhu falyatazilin nas fa inna hadha zaman wahsyah wal aqil man ikhtara fihi al wahdah. Jadi pesan moral Imam Junaid Al-Baghdadi berkaitan dengan ya tentu berkaitan dengan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Orang yang ingin agamanya selamat, aman agamanya, ya tentu ini berkaitan dengan iman. Wa yastarihu badanuhu wa qalbuhu, badannya ingin rahah, ingin rileks, ya, ingin tenang, hatinya ingin tenang. Ini berkaitan dengan imun ini Ustaz ya. Dengan imun ini ya. Orang yang ingin aman agamanya, imannya terus meningkat. Wa yastariha badanuhu wa qalbuhu, dan ingin bagaimana badan ini secara fisik sehat, ya, wa qalbuhu tenang hatinya, imunnya terus naik. Apa kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi? Fal ya'tazilin nas, hendaklah uzlah dari manusia. Kenapa demikian? Fa inna hadza zaman wahsyah. Ini zamannya sudah zaman wahsyah. Zaman yang menghadirkan kegelisahan fisik, kegelisahan psikis. Kadang karena kita kumpul dengan orang, lalu hati kita menjadi iri kepada orang, jadi dengki kepada orang, menjadi suudzon pada orang. Ini iman dan imun kita sudah terancam ini. Iman kita sudah terancam gara-gara penyakit hati kita. Jangan-jangan juga pikiran kita kemudian menjadi stres melihat kekayaan orang meningkat, mobil orang baru, rumahnya orang baru, istrinya juga baru. Mungkin ini Ustadz Badrul Munir, mohon maaf ya. Tangganya beli kipas masuk angin Ustadz. Beli kulkas adem panas Ustadz ini. Ini Imam Junaid Al-Baghdadi jauh-jauh sebelumnya sudah memperingatkan kita. Jangan banyak bergaul dengan masyarakat. Kalau sekiranya kita ingin iman kita terjaga, badan kita terjaga, nanti hati kita masuk angin, pikiran kita masuk angin. Jadi akhirnya iman kita menurun, imun kita juga menurun. Makanya isolasi mandiri itu menjadi sangat penting untuk meningkatkan iman kita dan imun kita, sehingga akan segera kembali sehat, normal seperti sedia kala. Ya, ada orang yang, ya saudara kita yang diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala terpapar COVID-19 Ustaz ya. Ya, ketika terpapar COVID-19 isolasi diri uzlah. Ya, bagaimana agar uzlahnya itu maksimal Ustaz ya. Sehingga imunnya itu meningkat dan plus imannya itu bisa meningkat juga Ustaz ya. Masya Allah. Ini penting sekali, karena kadang justru dengan isolasi mandiri itu menjadikan dia stres, tidak bertemu keluarga, tidak bertemu saudara, akhirnya kemudian dia mati ya Ustaz. Tapi mohon maaf, mati ini bukan karena itu ya, memang sudah takdirnya. Oleh karena itu Imam Abu Uthman Al-Maghrabi berpesan, "Man ikhtara al-khalwa 'ala as-suhbah yanbaghi an yakuna khaliyan min jamil azkar illa dzikra rabbih." Kalau memang kita memilih untuk isolasi, termasuk mohon maaf kita yang mungkin terpapar COVID-19 ini, lalu kita memilih untuk isolasi di rumah sakit atau mungkin di rumah, supaya
imun kita meningkat, lalu iman kita juga terkoreksi dengan baik. Apa kata beliau? Yambawi ayyakuna khaliyan min jami'il azkar illa dzikra rabbi. Sudahlah, kalau kita sudah isolasi, maka yang isolasi bukan isolasi secara fisik saja, tapi isolasi secara totalitas. Pikiran kita juga isolasi. Jangan memikirkan yang lain-lain, sudah. Fokus khalian illa dzikra rabbi. Semata-mata hanya ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrah kepada Allah, kita zikir kepada Allah, itu yang akan meningkatkan iman dan imun kita. Dan bahkan jangan memikirkan virusnya juga. Jangan memikirkan virus, jangan memikirkan penyakit ini, jangan memikirkan yang lain-lain. Sudah. Memikirkan omongan orang lain juga. Pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ingat kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah. Di situ iman kita akan terkontrol, imun kita juga akan naik. Dan di saat itulah insya Allah kesehatan itu akan kembali hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Subhanallah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa khaliyan min jami'il iradat illa ridha rabbih. Wa khaliyan min jami'il iradat illa ridha rabbih. Ketika kita memilih untuk uzlah, ya sudah, kita uzlah dari segala kemauan. Jangan memikirkan yang lain-lain. Masih mau ini si A, masih mau si B, masih mau beli ini, masih mau beli ini. Apalagi mau ta'addud itu. Masyaallah. La haula wala quwata illa billah. Jadi sudah, jangan memikirkan yang lain-lain. Illa ridha rabbih. Keinginan itu fokuskan hanya menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berarti bisa juga COVID-19, paparan COVID-19 itu juga dibuat untuk muhasabah dirinya, berarti ya. Gak usah bergendak-gendak lebih-lebih. Jangan sampai kita mengatakan, gue nek umpamanya sembuh, saya begini gitu, itu malah semakin bermasalah gitu saja. Makanya wa khaliyan min mutalabatin nafas min jamil asbab. Jadi kita harus uzlah dari semua tuntutan nafsu, sudah. Keinginan nafsu, keinginan syahwat dan lain-lain sebagainya. Seharusnya ketika kita isolasi mandiri di rumah atau mungkin isolasi di rumah sakit, maka kita isolasi itu maknai secara 3 hal. Satu, isolasi pikiran kita, kecuali untuk zikir kepada Allah. Yang kedua, isolasi kemauan kita, kecuali menginginkan kemauan ridho Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menginginkan ridho Allah. Yang ketiga, isolasi dari segala keinginan-keinginan nafsu. Di saat itu insya Allah sekali lagi iman dan imun kita akan terkontrol dan insya Allah segera sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kita semuanya, yang juga stay at home juga, yang isolasi di rumah sakit dan juga isolasi di rumah. Mudah-mudahan dengan kita bersikap dengan uzlah ini, isolasi ini, ya penyakit kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akan break sebentar pemirsa. Nanti di segmen keempat masih saya terima pertanyaan dari pemirsa di 031 566 109. Kita break sebentar. Setelah ini kita kembali lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Hujjah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Di segmen keempat ini saya masih membuka pertanyaan dari pemirsa di 031 566 109. Sekali lagi 031 566 109. Ya Ustaz, ketika kita isolasi diri atau bahasa tasawufnya uzlah di masa pandemi ini Ustaz ya, ini apa yang mungkin ada wirid apa yang kita amalkan Ustaz ya? Mungkin ini apa diberikan ke pemirsa, mungkin bisa diistiqomai Ustaz itu. Ya, kalau berkaitan zikir, doa apa yang kita baca ya seperti yang kita tahu saja Ustaz. Kita banyak baca Al-Quran, banyak baca istighfar, banyak baca salawat. Itu yang paling mudah kita amalkan kan ya. Bagi kita yang bisa baca Al-Quran, monggo kita baca Al-Quran. Yang paling penting adalah
bahwa di era pandemi ini kita sesungguhnya oleh Allah diberi kesempatan untuk bagaimana kita membersihkan diri kita dari hal-hal yang tercela itu tadi. Terutama satu, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam karyanya, adalah at-tafarruh lil ibadah wal fikri wal isti'nas bimunajatillahi ta'ala an munajatil khalqi. Bagaimana kita bisa mengkonsentrasikan pikiran kita semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mungkin di masa-masa normal tidak seperti yang terjadi sekarang ini, mungkin intensitas kerja kita, terus volume waktu kita lebih banyak di luar daripada di rumah. Sekarang alhamdulillah Allah memberikan ruang pada kita lebih banyak di rumah, dan ini sesungguhnya kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kita belajar khalwah, untuk bagaimana kita belajar uzlah, mengkonsentrasikan diri kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, at-takhallus bil uzlah 'anil ma'asi allati yata'arradul insanu laha ghaliban bil muhalatah wa yaslam minha fil khalwah. Jadi ini juga kesempatan dari Allah untuk bagaimana menyelamatkan diri kita, mengamankan diri kita dari berbagai macam kemaksiatan yang mungkin dilakukan akibat pergaulan sosial itu. Contoh paling sederhana, mungkin kalau hari Minggu, hari Sabtu kita Ustadz Badrul Munir ke mall, ngajak anak-anak kemana, ini kan ruang kemaksiatan yang sebetulnya yang kita datangi itu. Meskipun tempat ini bukan tempat kemaksiatan, di tempat ini ada banyak kemaksiatan. Minimal melalui pandangan mata kita dan lain-lain sebagainya. Apalagi di kolam renang ya Ustadz, ngajak putra-putri kita supaya bisa renang. Itu meskipun ini bukan tempat kemaksiatan, tapi di ruang ini banyak kemaksiatan yang bisa kita lakukan. Pandemi ini mengajarkan kita, pandemi ini mengajak kita untuk berdiam diri di rumah. Minimal itu menyelamatkan kita dari kemaksiatan yang semula kita lakukan di masa-masa normal. Ya, uzlah ini juga skalanya juga tidak kita saja Ustaz ya. Skalanya itu rumah tangga kita Ustaz ya. Keluarga kita ini mungkin juga uzlah ini sesuai diri satu keluarga ini mungkin juga ada momentum untuk takdib Ustaz ya. Artinya itu untuk mendidik keluarga kita Ustaz ya. Bisa jadi seperti itu, tapi memang kalau hendak diartikan uzlah yang sejati Ustaz ya, bahkan dengan istri, dengan anak, dengan keluarga pun kita juga uzlah sebetulnya. Kalau memang mau dimaknai yang sejati. Tapi kan ini berat untuk diamalkan, susah untuk diamalkan. Minimal kita stay at home itu adalah komunikasi kita sebatas dengan keluarga kita, dan ini sudah dapat meminimalisir potensi kemaksiatan yang bisa kita lakukan melalui isolasi, melalui stay at home ini. Ada juga ada benih-benih juga saya, benih-benih untuk romantis, benih-benih pahala kepada istri, kepada anak gitu tadi. Bisa demikian, wa ashiruhunna bil ma'ruf, lalu kita tingkatkan gitu ya dengan keluarga itu. Ya, ketika kita isolasi diri, stay at home atau uzlah di masa pandemi ini, apa keutamaan uzlah itu saja? Insyaallah. Jadi keutamaannya sungguh luar biasa. Bahkan Al-Imam Ibnul Mubarak pernah ditanyakan, "Ma dawa'ul qalb?" Faqala qillatul ikhtilat bin nas. Apa itu obat hati? Apa itu obat hati? Kalau kita punya penyakit hati, ujub, hasud, suudzon, sombong dan lain sebagainya, apa obatnya itu? Qillatul ikhtilat binnas. Coba diminimalkan bergaul dengan manusia, dengan masyarakat. Artinya uzlah, khalwat, agar penyakit itu tidak timbul. Bahkan dikatakan, idza arada Allah Ta'ala an yanqula al-'abdu min dhullil ma'siyah ila 'izzi at-ta'ah anasahu Allahu bil wahdah wa aghnahu bil qana'ah wa bassarahu bi 'uyubi nafsihi faman u'tiya dhalika faqad u'tiya khairai dunya wal akhirah. Insyaallah, jika Allah itu hendak memindah seseorang dari kemaksiatan yang hina menuju ketaatan yang mulia, maka Allah senangkan dia. Uzlah,
sendiri di rumah, konsentrasi ibadah kepada Allah, Iya. konsentrasi munajat kepada Allah, meminimalkan potensi kemaksiatan yang diakibatkan oleh mukhalatah. Itu sebagai pertanda bahwa Allah hendak memindah kita dari kemaksiatan yang hina menuju ketaatan yang mulia. Apa itu? Anasahu bil wahdah. Allah beri kita senang menyendiri. Tidak bergaul dengan banyak orang yang itu menjadi kesempatan untuk berbuat kemaksiatan. Gitu ya. Meminimalisir bergaul itu, apakah kita kesempatan untuk tidak bergaul dengan kewajiban-kewajiban di masyarakat, Ustaz? Seperti umpamanya kita ini kan makhluk sosial, di mana kita juga hidup di suatu lingkungan, ada juga kewajiban lingkungan di dalamnya. Baik, Kemudian ada mungkin kerja bakti RT, atau mungkin ada rapat RT, ya. Kemudian kita mengatakan saya menghindari hal seperti itu. Bagaimana Ustaz? Memang ada plus minus, Ustaz, Iya. ya. Memang ada plus minus antara kita memilih hidup uzlah seperti orang-orang sufi terdahulu, atau kita memilih hidup mukhalatah, bersosialisasi dengan masyarakat. Tentu saja kalau kita memilih uzlah, kita meninggalkan majelis ta'lim. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Iya. Manusia terbaik itu adalah orang yang bisa orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Bagaimana itu bisa kita lakukan ketika kita memilih uzlah? Ya tentu ini ada plus minus. Bagaimana kita bisa at-ta'dib wa ta'addub, bagaimana kita bisa at-ta'lim wa ta'allum, bagaimana kita bisa an-naf wal intifa' bin nas. Itu tentu tidak bisa kita lakukan di saat kita uzlah. Gitu. Makanya kita ini di era pandemi ini khususnya minimal kita bisa menyeimbangkan. Ada saatnya ada kita seimbang, itu Islah, di saat ada kesempatan atau potensi ini kemaksiatan, kita pilih untuk uzlah. Gitu. Tetapi di saat ada kesempatan untuk ada at-ta'lim wa ta'allum, ada at-ta'dib wa ta'addub, ada an-naf'u wal intifa' bin nas, maka di saat itu kita mukhalatah, kita bersosialisasi dengan masyarakat, karena ini juga jalan at-turuq ilallah subhanahu wa ta'ala, jalan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tawasud itu ada tawasudnya berarti ada tawasudnya. Jalan tengahnya. Ya, mudah-mudahan pembahasan kita ini memberikan sebuah pencerahan kepada pemirsa, Ustaz, ya. Insyaallah. Bagi kita yang mungkin sudah mulai bosan stay at home ini, atau mungkin kita dalam keadaan isolasi, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Ya. Terima kasih masih bersama kami di program Hujah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Kita membahas tentang momen belajar uzlah di era pandemi ini, atau momen isolasi di era pandemi ini. Ya Ustaz, faedahnya kita uzlah dalam kacamata tasawuf, dan juga kita isolasi diri dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di era pandemi ini, apa keutamanya, Ustaz, ya? Baiklah. Jadi sebetulnya Al-Imam Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin telah menjelaskan secara gamblang, antara lain tadi sebagian sudah saya sampaikan, kemudian sebagian masih belum saya sampaikan. Antara lain adalah inqita'u tam'in nas anka wa inqita'i tam'ika 'anin nas. Jadi antara lain dengan uzlah itu faidahnya adalah bagaimana kita bisa memutus rasa berharap kepada orang. Kadang kita itu, mohon maaf, lebih berharap kepada orang dibandingkan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada rasa seperti itu di dalam diri kita. Kadang kita lebih percaya kepada bantuan orang dibandingkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kadang lebih percaya pada pertolongan orang daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara lain dengan uzlah, memutus hubungan dengan masyarakat itu, kita bisa meminimalisir potensi untuk lebih berharap kepada manusia dibandingkan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Itu minimal semacam itu, khusus pada kita. Saya tidak akan berbicara tom'in nas angka, saya tidak akan berbicara itu. Saya lebih berbicara tom'ika wa inqita'u tom'ika 'anin nas. Bagaimana memutus rasa berharap kita kepada manusia dibandingkan berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali itu terjadi pada kita, bahwa kita lebih yakin kepada manusia, pada bantuan orang, pada bos kita, pada perusahaan kita, pada dunia, dibandingkan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali terjadi pada kita. Maka uzlah akan meminimalisir potensi itu. Kemudian berikutnya al-khalas minal fitan wal khusumat wa siyanatid din wan nafas 'anil khawd fiha. Ya, tentu dengan adanya uzlah ini kita bisa aman dari fitnah. Fitnah ini bisa dimaknai dengan kemaksiatan. Fitnah ini bisa dimaknai dengan ujian kehidupan. Fitnah ini bisa dimaknai dengan cobaan. Dengan uzlah ini kita bisa selamat dari fitnah ini. Ya, karena memang banyaknya kita itu bergaul, maka banyaknya fitnah juga, Ustaz, ya. Tentu saja. Ya. Makanya uzlah, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Berapa tahun beliau duduk di bawah tangga di rumahnya. Ketika ditanyakan oleh salah seorang santrinya, dari mana beliau mendapatkan ilmu sufisme itu, beliau kemudian menunjuk pada tangga yang berada di rumahnya. Saya duduk di tangga itu selama 30 tahun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini bukan hanya sekedar uzlah. 30 tahun beliau menyendiri semata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah tentu bisa at-tafarrugh lil ibadah, konsentrasi ibadah, bisa at-takhallus 'anil ma'asi, bisa selamat aman dari kemaksiatan, bisa al-khalas minal fitan, jauh dari fitnah, bisa al-khalas min syarrin nas, dari kejelekan manusia, bisa inqita' an tam'in nas, anin nas, inqita'u tam'ika anis. Kita tidak berharap pada pertolongan orang, pada bantuan orang, pada pemberian orang, tapi kita lebih berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hal-hal penting dari manfaat uzlah, isolasi, yang bisa kita lakukan mungkin di era pandemi ini. Iya, gitu. Ya, Ustaz, kita sudah 1 jam di program Hujjah Swasta ini. Ya, tidak terasa kita membahas tentang tema ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami, Ustaz, ya. Karena ini juga adalah masalah tasawuf, Ustaz, ya. Memahami dan merasapi juga, Ustaz, ya. Dan tentu juga mengamalkan. Ya, itu yang terpenting, Ustaz, ya. Insyaallah. Ya, Ustaz, seperti biasanya di akhir segmen ini, akhir acara ini, silakan Ustaz ditutup dengan kesimpulan. Baiklah, jadi menurut Imam Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu, ijtama'a al-khair kulluhu fi hadhihi al-arba'. Kebaikan itu semua terkonsentrasi dalam 4 hal ini, katanya. Wa biha sara al-abdal abdalan. Dengan 4 hal inilah wali-wali abdal itu menjadi wali-wali abdal. Apa itu? 1, ikhmasul butun atau al-jub, lapar. Yang kedua, as-sumtu, diam. Tidak banyak berkomunikasi, berbicara dengan orang. Yang ketiga, al-khalwah, menyendiri. Uzlah, isolasi. Was-sahr, yang keempat adalah melek, bangun di tengah malam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum tadarru'an wa khufya. Subhanallah. Jadi jika kita menginginkan kemuliaan di sisi Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah sebagaimana para wali abdal memiliki kedudukan yang luar biasa, apa yang mereka lakukan? Antara lain adalah isolasi. Tidak banyak berkomunikasi dengan orang, terlebih berkomunikasi dengan masyarakat, dengan orang, dan itu menjadi kesempatan untuk melakukan kemaksiatan. Tetapi sekiranya berkomunikasi dengan masyarakat, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, itu menghadirkan kemanfaatan bagi kita. Misalnya, alhamdulillah, kita
bisa berbagi, kita bisa saling take and give, kita bisa saling simbiosis mutualisme melalui sosialisasi itu. Monggo kita bersosialisasi, selama itu membawa kemanfaatan bagi kita. Tapi selama bersosialisasi itu tidak membawa kemanfaatan, tapi justru menjadi lubang untuk terjerembab dalam kedurhakaan dan jauh dari Allah, uzlah itu adalah pilihan terakhir dalam hidup kita, insyaallah ta'ala. Ya, pemirsa, mudah-mudahan acara ini memberikan pencerahan bagi kita semuanya, dan juga kita bisa meningkatkan imun kita dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam program Stay at Home-nya pemerintah ini dan isolasi diri di era pandemi ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari musibah terutama wabah Covid-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan pemirsa di program Hujah Aswaja ini. Saya Badrul Munir mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.